Jarum jam di dinding kantor menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Cahaya monitor di depan mata terasa menusuk, memantulkan bayangan wajah lelahku yang bermandikan keringat dingin pendingin ruangan. Aroma kopi pahit yang sudah dingin memenuhi udara. Aku, Karina, menekan tombol enter terakhir pada laporan keuangan kuartal ini. Targetnya, bonus yang dijanjikan, harus cair tepat waktu. Itu adalah satu-satunya pelampung untuk menutupi lubang menganga yang ditinggalkan oleh pernikahan adik perempuanku, Diana. 40 juta. Angka itu terukir di benakku seperti tato. Itu adalah sisa tunggakan vendor dekorasi yang menuntut pelunasan H1. Bukan jumlah yang sedikit, tapi setetes air di lautan kemewahan yang diidamkan Diana. Aku sudah menghabiskan seluruh tabungan dana daruratku, dana yang seharusnya menjadi modal usaha impianku, demi gaun pengantin yang diimpor dari Paris dan catering bintang 5 yang akan disajikan malam ini. Tarik napas panjang, kubiarkan punggung bersandar pada kursi. Laporan sudah terkirim. Bonus akan cair. Seharusnya, perasaan lega membuncah, tetapi yang kurasakan hanya kehampaan. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal pengorbanan yang terasa seperti jurang, dan Diana terus menuntutku untuk melompat lebih dalam. Aroma angkuh di ruang ganti. Pagi harinya, aku tiba di Hotel Bintang 5 tempat resepsi akan digelar. Suasana riuh, dipenuhi semprotan parfum mahal dan tawa manja Diana di ruang ganti pengantin. Kakiku terasa berat saat melangkah masuk. Kakak, mana kwitansi pelunasan dari vendor bunga? Aku mau lihat, sambut Diana, alih-alih pelukan atau ucapan terima kasih. Wajahnya tertutup lapisan make-up tebal, membuatnya terlihat asing, cantik, tetapi keras. Kuserahkan map berisi bukti transfer. Sudah kubayar semua, Dian. Semua biaya yang kau tambahkan mendadak kemarin lusa. Tapi tolong, aku harus bicara denganmu sebentar. Soal Arya. Diana memutar bola matanya. Apalagi? Jangan mulai. Hari ini hari bahagiaku, jangan merusaknya dengan ceramah usangmu. Aku tidak bermaksud merusak, tapi kau dan Arya sudah melebihi batas. Kataku, berusaha menjaga suara tetap tenang meskipun urat leher terasa menegang. Kredit kartu Arya ditolak saat mengambil cincin customnya. Aku yang harus menutupinya agar cincin itu bisa keluar toko. Apa kalian benar-benar yakin dengan semua kemewahan ini jika dasar keuangan kalian sekacau ini? Diana tertawa sinis, tawa yang menusuk hingga ke jantungku. Tawa itu tak pernah ia tunjukkan saat dulu kami masih berbagi mie instan di kamar kos kecil. Tentu saja kami yakin. Kau tidak mengerti, Kak. Kau hanya tahu bekerja dan menabung receh, kata wanita muda itu, berbalik menghadap cermin. Arya calon pebisnis sukses. Masalah ini hanya sementara. Dan kau? Kau harusnya bersyukur bisa jadi bagian dari acara termewah seumur hidupmu ini. Lagi pula, kau kan sudah janji mau membiayai pernikahan tunggal adikmu. Jangan pelit. Kata, pelit, itu menghantamku. Setelah semua pengorbanan yang kulakukan, setelah impianku kucampakkan demi mimpinya, kata itu yang keluar dari mulut adik kandungku. Pintu terbuka, Arya masuk. Pria itu tampan, karismatik, dengan senyum menawan yang sayangnya terasa hampa. Sayang, sudah siap? Oh, Karina, kau di sini. Terima kasih ya, sudah banyak membantu. Ucapnya ramah, tetapi matanya memancarkan rasa superioritas yang tak terhindarkan. Arya, Diana, aku harap kalian bahagia. Aku hanya ingin mengingatkan, pernikahan yang kuat itu dibangun di atas kejujuran, bukan tumpukan hutang. Kataku, kalimatku terdengar seperti bisikan di tengah keangkuhan mereka. Arya tersenyum miring. Jangan khawatir, Karina. Kami akan bahagia. Dan soal uang, kau kan bisa mencarinya lagi. Selamat bekerja keras. Aku memilih pergi, membiarkan sakit hati itu menggerogoti. Aku sudah melakukan segalanya. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain menyaksikan sandiwara ini. Malam tiba, dan resepsi itu benar-benar luar biasa. Lampu kristal memantulkan kilauan, bunga-bunga segar mewangi, dan ratusan tamu penting memadati ruangan. Aku mengenakan gaun sederhana, yang terbaik yang kupunya, berdiri agak jauh dari pelaminan, merasa seperti penonton di teater yang mahal. Aku melihat ibu menangis bahagia di sudut. Beliau menghampiriku dan memelukku erat. Karina, terima kasih.
Kau sudah membuat pernikahan adikmu sempurna. Bisik ibu haru. Itu adalah satu-satunya validasi yang kurasakan malam itu. Tak lama setelahnya, saat mencoba mengambil segelas air di dekat area VIP, aku merasakan ada tangan yang menarikku kasar. Diana, masih mengenakan gaun pengantinnya yang menjuntai, berdiri di depanku dengan wajah beringas, diikuti Arya di belakangnya. "Kenapa kau masih di sini?" desis Diana. Suaranya tajam dan rendah. Aku terkejut. Aku hanya mengambil minum. Aku kan kakakmu. Kakakku? Kau merusak pemandangan. Hardik Diana, suaranya sedikit meninggi. Beberapa tamu mulai menoleh. Lihat dirimu. Pakaian kusam itu. Penampilanmu membuatku malu di depan rekan-rekan Arya. Mereka berpikir kami menerima sumbangan dari pengemis. Dunia seolah berhenti berputar. Udara terasa tipis, dan jantungku mencelos ke lantai. Kalimat yang lebih menyakitkan daripada tagihan puluhan juta. Arya maju selangkah, meletakkan tangan posesif di pinggang Diana. Pria itu menatapku dengan tatapan jijik yang tak disembunyikan. Sudahlah, sayang. Sudah kukatakan untuk menyuruhnya pulang. Karina, kau sudah memberikan uangmu. Kami sudah menerimanya. Tugasmu selesai. Sekarang, kau tak pantas di sini, katanya dengan penekanan pada setiap kata, seolah mengeluarkan perintah kepada pelayan rendahan. Pipi Diana memerah, bukan karena malu, tapi karena marah dan bangga atas perlakuan suaminya. Pergilah. Sekarang, perintahnya, sambil menunjuk pintu keluar dengan telunjuknya yang dihiasi berlian. Kaki-kaki gemetar membawaku menjauh dari keramaian, menjauh dari pelaminan. Aku tak peduli dengan tatapan mata para tamu. Aku tak peduli dengan ibu yang mungkin saja melihat kejadian itu. Yang kurasakan hanyalah darah yang mendidih, membakar semua sisa cinta dan pengorbanan yang pernah kumiliki untuk Diana. Saat sampai di luar gedung, di bawah langit malam yang dingin, aku ambruk. Gaun yang tadinya sederhana kini terasa seperti kain kafan yang menutupi harga diriku. Air mata panas mengalir, tetapi kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata janji. Aku akan kembali, gumamku serak, menatap bayangan gedung megah itu. Aku akan kembali, dan kau akan membayar setiap tetes air mata dan setiap rupiah yang kukorbankan. Aku akan membuat pernikahan itu kacau. Sumpah itu terucap, dingin dan pasti, di malam pengkhianatan terburuk dalam hidupku. Karina yang dulu sudah mati. Lahirlah Karina yang baru, seorang pembalas dendam. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di anak tangga marmer hotel, memeluk lutut, sementara suara musik pesta yang riuh masih terdengar samar-samar. Saat kesadaran kembali, hal pertama yang kurasakan adalah dinginnya batu dan panasnya amarah di dada. Aku berdiri, membersihkan sisa air mata dan debu dari gaunku. Karina yang naif, Karina si penyelamat keuangan, Karina si bank berjalan bagi adiknya, wanita itu sudah dikubur. Yang tersisa hanyalah cangkang keras, didorong oleh satu tujuan, keadilan. Bukan keadilan hukum, tapi keadilan karma yang dingin dan setimpal. Aku mengeluarkan ponsel. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari ibu, yang pasti sudah tahu apa yang terjadi. Kuabaikan. Ibu akan selalu membela Diana. Ibu akan selalu meminta aku mengalah. Tidak lagi. Tujuanku yang pertama adalah apartemenku. Sepanjang perjalanan pulang dengan taksi, kurencanakan adegan berikutnya dalam hidupku. Setiap detik keheningan di mobil adalah palu yang memukul dan menempa hatiku menjadi baja. Tiba di apartemen, aku langsung menuju sudut kamar. Di sana, tersimpan beberapa bingkai foto masa kecilku dengan Diana, foto saat aku memeluknya di wisudanya, dan sebuah kotak kecil berisi surat-surat terima kasih manis yang pernah Diana tulis saat masa-masa sulit kami dulu. Kutatap foto-foto itu. Di sana, Diana kecil tersenyum lugu, memegang tanganku. Aku mengingat kembali masa-masa ketika aku bekerja paruh waktu hanya untuk membelikannya sepatu baru. Aku tersenyum kecut. Semua itu hanyalah ilusi. Diana yang sekarang adalah monster yang kubiayai sendiri pertumbuhannya. Kurobek semua foto itu menjadi serpihan kecil. Kumasukkan ke dalam tempat sampah. Surat-surat manis itu, kubakar di asbak besar, membiarkan api kecil itu melahap setiap kata manis yang kini terasa menjijikan. Asap tipis itu mewakili kepulan terakhir dari hati nuraniku yang berdarah. Balas dendamku harus dimulai sekarang.
Sekutu yang tulus, Dika. Keesokan paginya, aku tidak pergi ke kantor. Aku menghubungi Dika, sahabat dan rekan kerjaku yang paling kupercaya. Dia adalah seorang ahli strategi yang tenang, selalu melihat pola di balik kekacauan. Kami bertemu di kedai kopi sunyi, jauh dari kebisingan kota. Dika mendengarkan ceritaku tanpa menyela. Matanya yang tajam menatapku dengan kekhawatiran yang tulus, bukan rasa kasihan. Setelah aku selesai bercerita, Dika meletakkan cangkir kopinya. Sudah kubilang, Karina, mereka tidak layak atas pengorbananmu. Sekarang, apa rencanamu? Aku tidak ingin uangku kembali, kataku, suaraku terdengar dingin bahkan di telingaku sendiri. Aku ingin mereka hancur. Aku ingin pernikahan yang kubayar itu menjadi neraka bagi mereka. Aku akan menghancurkan kebahagiaan palsu mereka satu persatu. Dika mengangguk, sorot mata pria itu berubah dari sahabat menjadi sekutu. Bagus. Balas dendam yang baik membutuhkan strategi yang matang, bukan emosi yang terburu-buru. Aku butuh informasi. Aku butuh kelemahan Arya. Pintaku. Dia pamer seolah-olah dia raja. Tapi aku tahu ada yang busuk. Tidak mungkin seorang pengantin pria yang super kaya sampai menungguku melunasi cincinnya. Dika adalah orang yang tepat. Bidang kerjanya memberinya akses ke data dan informasi bisnis yang tak ternilai. Dia tahu cara menggali rahasia tanpa meninggalkan jejak. Fokus pada Arya, kata Dika, mengeluarkan tabletnya. Diana, adikmu, hanyalah penumpang yang dimanjakan. Arya adalah nahoda kapal bodoh ini. Jika kapal itu tenggelam, Diana akan ikut tenggelam bersamanya. Kita mulai dari latar belakang keuangannya. Pria itu terlalu berlebihan dalam berpenampilan. Itu tanda bahaya. Kami mulai bekerja. Aku menyediakan data-data yang kukumpulkan saat membiayai pernikahan mereka, semua kwitansi dan transaksi yang melibatkan nama Arya dan perusahaannya. Dika mulai menyaring data-data tersebut melalui jaring-jaring informasinya yang rumit. Penemuan pertama, lubang keuangan Arya. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Dika kembali dengan kabar yang memuakkan. Namun sekaligus membahagiakan bagiku. Arya bukan pewaris tunggal seperti yang ia gembar-gemborkan. Jelas Dika, menyajikan sebuah grafik rumit. Perusahaan ayahnya memang besar, tapi sedang mengalami krisis likuiditas parah. Hampir semua asetnya dijaminkan ke bank. Pernikahan mewah itu bukan untuk menghormati Diana, tapi untuk menaikkan citra mereka di mata calon investor baru. Sebuah show belaka. Hatiku mencibir. Diana menikahi kemasan kosong. Dia telah menukar pengorbanan kakak kandungnya dengan kebohongan. Rasa nyeri tadi berubah menjadi pembenaran. Apa yang kulakukan ini adalah tindakan yang harus dilakukan. Artinya, Arya sangat rentan terhadap goncangan finansial. Ujarku, seringai tipis muncul di wajahku untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan. Sangat rentan, Dika membenarkan. Jangankan membangun bisnis baru, mempertahankan yang lama saja sudah hampir mustahil. Apalagi Diana, adikmu, sepertinya bukan tipe istri yang irit. Dia adalah liabilitas, bukan aset, dalam kondisi Arya saat ini. Bagus, kataku, menyilangkan tangan. Kita tidak perlu menghancurkan mereka sekaligus. Kita hanya perlu menusuk lubang kecil di kapal Arya. Diana yang serakah akan melakukan sisanya. Dika kemudian mengubah fokus pembicaraan. Sekarang, lupakan mereka sebentar. Mari kita bicarakan dirimu, Karina. Untuk bisa masuk lingkaran Arya dan Diana, kau harus mengubah cara mereka memandangmu. Dika benar. Aku tidak bisa muncul dengan penampilan lelah dari kantorku, membawa tas laptop usang, dan menuntut balas dendam. Mereka akan meremehkanku lagi. Aku harus menjadi seseorang yang membuat mereka takut, sekaligus seseorang yang membuat Arya penasaran. Kataku, meraba-raba wajahku yang masih terasa bekas tangisan. Tepat, ujar Dika. Kau bukan lagi Karina si dompet tebal yang mudah diperalat. Kau adalah rival. Seorang wanita karir yang disegani, yang tiba-tiba menemukan koneksi bisnis baru yang menggiurkan. Kau harus memancarkan kesuksesan yang otentik, bukan palsu seperti Arya. Kami menghabiskan sisa hari itu merancang strategiku. Mulai dari perubahan penampilan, memotong rambut, memperbarui total isi lemari pakaian agar sesuai dengan citra eksekutif yang tak terjangkau, hingga bagaimana cara berinteraksi di forum bisnis besar.
Aku harus terlihat dingin, cerdas, dan yang paling penting, tidak tertarik pada Diana atau kehidupan barunya. Ketidakpedulianku akan menjadi racun yang akan menarik mereka kembali ke dalam permainanku. Aku akan memanfaatkan koneksi Dika untuk masuk ke sebuah acara bisnis penting minggu depan. Arya pasti ada di sana. Aku akan memastikan kehadiranku menjadi statement, tekadku. Malam itu, saat menatap bayangan diriku di cermin, aku tidak melihat lagi wanita yang diusir dengan penghinaan. Aku melihat seorang wanita berapi-api yang mengenakan baju besi terbuat dari harga diri yang hancur. Tunggu aku, Diana. Tunggu aku, Arya, bisikku pada bayangan itu. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, aku yang akan menentukan aturannya. Setelah pertemuan dengan Dika dan penemuan informasi tentang Mira, mantan tunangan Arya yang dicampakkan, aku tahu aku harus bergerak cepat. Waktu adalah mata uang paling berharga dalam balas dendam ini. Aku tidak bisa membiarkan Arya dan Diana menikmati kebahagiaan palsu mereka lebih lama lagi. Aku berhasil mendapatkan kontak Mira melalui koneksi Dika. Aku mengiriminya pesan singkat, tanpa memperkenalkan diri, hanya menyebutkan nama Arya dan beberapa detail menyakitkan yang hanya diketahui oleh korban-korbannya. Pernikahanmu hancur bukan karena takdir, Mira, tapi karena keserakahan dan kebohongan seorang pria bernama Arya. Aku bisa membuktikannya. Jika kau ingin keadilan, temui aku. Mengejutkan, Mira merespons. Dia setuju bertemu, tetapi di tempat netral dan dengan penuh kecurigaan. Kami bertemu di sebuah galeri seni yang tenang. Mira datang dengan mata waspada. Kecantikannya masih terlihat, tetapi ada lapisan kesedihan yang tak terhindarkan. Aku tahu perasaan itu adalah rasa sakit akibat pengkhianatan yang mendalam. Siapa kau? Tanya Mira dingin, tanpa basa-basi. Aku Karina, kakak kandung Diana, istri Arya sekarang. Aku yang membiayai pernikahan mereka yang mewah dan diusir secara memalukan setelahnya. Jelasku, tanpa melembutkan suara sedikit pun. Kita adalah korban dari pria yang sama. Hanya saja, dia merampas masa depanmu, dan dia merampas keluargaku. Aku menyodorkan foto-foto dan bukti-bukti komunikasi Arya yang dikumpulkan Dika, termasuk bukti bahwa Arya sudah mendekati Diana saat masih menjalin hubungan dengan Mira. Mira menatap bukti-bukti itu. Tangannya bergetar, tetapi matanya mengeras. Air mata yang sempat menggenang di matanya tidak tumpah. Wanita itu terlalu kuat untuk menangis di hadapanku, seorang asing. Aku tidak butuh uangnya kembali. Aku hanya ingin kebohongan yang ia bangun hancur berkeping-keping, kata Mira dengan suara bergetar. Aku menawarkan kesempatan itu. Aku tidak ingin kau terlibat secara langsung. Aku hanya ingin kau menjadi saksi diam, dan ketika saatnya tiba, pastikan kau memiliki semua bukti ini untuk melindungi dirimu jika Arya mencoba memutarbalikkan fakta. Usulku. Mira menatapku lama, mencari kebohongan di mataku. Ia tidak menemukannya. Yang dilihatnya hanyalah tekad yang sama gilanya dengan tekadnya untuk membalas dendam. Aku akan membantumu. Tapi bukan untukmu. Untuk diriku sendiri. Jawabnya. Kesepakatan tercapai. Aku mendapatkan sekutu yang kuat dari masa lalu Arya. Ini adalah bom waktu kedua yang kuletakkan di rumah tangga Diana. Setelah mengamankan Mira, fokusku kembali pada Arya. Aku harus membuat pria itu sepenuhnya jatuh ke dalam perangkapku. Panggilan dan pesan Arya semakin intens, tetapi aku sengaja menanggapi dengan sangat lambat dan formal. Aku ingin dia merasa bahwa dia harus berjuang keras untuk mendapatkan perhatianku. Dika memastikan bahwa informasi mengenai masalah keuangan Arya mulai menyebar, meskipun samar-samar, di lingkaran bisnis tertentu. Kegelisahan Arya semakin nyata. Akhirnya, aku menyetujui pertemuan, bisnis, dengannya di sebuah restoran mewah, tempat yang sengaja kupilih agar Diana kemungkinan besar ada di sana atau mendengarnya. Saat bertemu, Arya mengenakan jas mahal, tetapi ada kerutan di dahinya yang tidak bisa disembunyikan oleh senyum palsunya. Karina, terima kasih sudah mau bertemu. Sambutnya, terdengar lebih putus asa daripada antusias. Aku hanya punya waktu 30 menit. Arya, katakan apa yang kau inginkan. Ujarku, langsung ke intinya. Aku memegang kendali percakapan. Arya mulai menceritakan kesulitan yang dihadapi perusahaannya. Tidak secara langsung, tetapi dengan bahasa yang penuh isyarat. Dia memohon dukungan, menawarkan saham,
menjanjikan keuntungan luar biasa. Kau punya reputasi hebat di industri ini, Karina. Jika kau mau berinvestasi, itu akan menjadi dorongan besar bagi kami. Aku menyesap anggurku perlahan. Aku tidak tertarik pada dorongan. Aku hanya tertarik pada hasil. Dan sejauh yang kulihat, laporan keuanganmu sangat buruk. Risiko investasiku terlalu tinggi. Arya panik. Aku akan membayarnya kembali. Aku akan memastikan kau mendapatkan keuntungan paling besar. Lebih besar dari yang pernah kau dapatkan. Aku meletakkan gelas anggur. Baiklah. Aku akan mempertimbangkan. Tapi ada satu syarat yang tidak ada hubungannya dengan uang, kataku, memajukan tubuh sedikit. Apa itu? Tanyanya, matanya penuh harapan. Aku ingin kau membuktikan bahwa kau bisa dipercaya. Aku ingin kau menunjukkan bahwa kau adalah mitra yang benar-benar jujur. Jauhkan Diana dari semua urusan ini. Dia terlalu emosional dan tidak profesional. Aku tidak ingin mendengar satu keluhan pun dari istrimu tentang keberadaanku di lingkunganmu. Pintaku, sengaja memasukkan elemen pribadi. Arya tersenyum lega. Tidak menyadari bahwa aku baru saja memintanya untuk mengkhianati istrinya sendiri. Tentu saja, Karina. Aku akan pastikan Diana mengerti. Dia tidak akan mengganggu kita. Aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Arya telah secara resmi menyambutku masuk ke dalam kehidupannya dan ke dalam pernikahannya. Sekembalinya dari pertemuan itu, aku dan Dika segera melaksanakan rencana tahap 1. Menciptakan kekacauan finansial kecil di proyek Arya yang sedang berjalan. Proyek KMU sudah mendapatkan informasi dari luar bahwa terjadi sedikit ketidakberesan. Aku tidak perlu menghancurkannya. Cukup buat mereka ragu dan menunda pembayaran. Jelasku pada Dika. Dika, dengan keahliannya, menyebarkan desas-desus halus di kalangan vendor dan bank bahwa ada penundaan audit internal di perusahaan Arya. Informasi itu adalah kebohongan. Tetapi di tengah kegelisahan pasar, desas-desus kecil apapun bisa memicu kepanikan. Efeknya langsung terlihat. Proyek Arya mulai terhambat. Vendor menahan pengiriman bahan baku. Bank menunda pencairan kredit. Arya meneleponku dengan panik. Karina, ini gila. Tiba-tiba semua orang di proyek A menanyakan audit. Dari mana kabar ini? Ini akan menunda semuanya. Aku berakting tenang. Itulah risiko bisnis, Arya. Aku sudah memperingatkanmu. Lingkungan bisnis sangat sensitif terhadap keraguan. Mungkin kau harus menenangkan mitra-mitramu. Tunjukkan pada mereka bahwa kau masih mampu mengendalikan situasi. Tentu saja, aku tahu dia tidak mampu. Di sisi lain, efek domino dari kegagalan ini mulai menghantam rumah tangga Diana. Diana yang terbiasa hidup mewah mulai mengeluh di media sosial tentang ketidaknyamanan kecil dan suami yang terlalu sibuk. Itu adalah kode. Pada suatu malam, aku menerima telepon dari ibu. Suaranya terdengar cemas. Karina, kau harus bicara dengan Diana. Mereka bertengkar hebat. Diana menelepon, menangis, bilang Arya pelit. Dia bilang Arya menolak membelikannya tas baru. Padahal dulu semua permintaannya dipenuhi. Ada apa dengan Arya? Tanya ibu. Aku mempertahankan nada suara yang netral. Aku tidak tahu. Bu, aku dan Arya hanya berbicara bisnis. Mungkin Diana harus mulai menyesuaikan gaya hidupnya dengan penghasilan suaminya. Itulah yang dinamakan rumah tangga, Bu. Aku menutup telepon, hatiku dingin. Rasa sakit ibu tidak membuatku gentar. Diana yang harus menanggung akibat dari pilihan hidupnya. Pertengkaran pertama Diana dan Arya telah meletus. Diana menganggap kemewahan adalah haknya, dan Arya, yang tidak bisa memenuhi tuntutan itu, kini tampak seperti pria miskin di matanya. Pilar utama pernikahan mereka, uang, mulai retak. Aku memutuskan bahwa sudah waktunya untuk meningkatkan taruhan. Aku harus menunjukkan kepada Diana secara langsung bahwa aku kini adalah sosok yang menjadi prioritas utama suaminya. Aku memanggil Arya. Arya, aku akan mempertimbangkan investasiku. Tapi aku perlu melihat bagaimana kau menangani situasi sosial di tengah tekanan. Datanglah ke acara gala dinner eksklusif akhir pekan ini, dan fokuslah hanya untuk meyakinkanku. Acara itu adalah acara yang harus dihadiri oleh pasangan-pasangan terpandang, termasuk Diana dan Arya. Ketika aku memasuki gala dinner itu, aku mengenakan gaun malam yang dirancang khusus,
memancarkan aura kemakmuran dan kekuasaan. Aku bukan lagi Karina si kakak yang meminjamkan uang, tetapi Karina si investor yang memegang nasib mereka. Aku melihat Diana dan Arya di seberang ruangan. Diana mengenakan gaun yang indah, tetapi ekspresi wajahnya tegang dan cemas. Arya sibuk meyakinkan beberapa orang. Tepat di tengah acara, Arya berjalan ke arahku. Dia meninggalkannya Diana yang tengah berbicara dengan ibu wali kota, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Arya datang langsung ke sisiku, memegang lenganku dengan akrab, sebuah sentuhan yang sudah kurencanakan. "Karina, aku senang kau datang," katanya, terlalu keras, terlalu bersemangat. "Aku hanya datang untuk melihat. Arya, kau harus berjuang keras malam ini," kataku, menarik tanganku dari genggamannya secara halus, menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya memilikiku. Diana melihat kami. Wajah Diana pucat pasi. Dia melihat suaminya yang seharusnya menemaninya, kini berdiri berdekatan dengan wanita yang pernah mereka usir, berbicara intim, dan tertawa dengan Arya, tawa yang tidak pernah kuberikan kepada adikku sendiri. Aku menangkap tatapan Diana. Tatapannya penuh amarah, cemburu, dan yang paling kubutuhkan, rasa terancam. Diana tidak melihat lagi si pengemis yang diusirnya. Diana melihat seorang wanita yang kini memegang kendali atas dompet, dan yang lebih penting, atas perhatian suaminya. Aku tersenyum, senyum tipis kemenangan, tepat saat Arya mencondongkan tubuhnya ke arahku untuk membisikkan sesuatu tentang bisnis. Diana telah sepenuhnya masuk ke dalam jaring yang kuciptakan. Kekacauan dalam pernikahan mereka baru saja dimulai. Sekarang aku hanya perlu menunggu Diana melakukan kesalahan besar berikutnya. Setelah insiden di acara gala dinner, Arya semakin gencar mendekatiku. Pria itu kini melihatku bukan hanya sebagai sumber dana potensial, tetapi sebagai satu-satunya pelampung di tengah badai keuangan yang mulai menyerang bisnisnya. Sementara itu, di rumahnya, pertengkaran dengan Diana kian meruncing. Diana merasa cemburu dan marah karena suaminya kini mengabaikannya demi berbicara bisnis dengan mantan kakak iparnya. Aku sengaja menjaga jarak emosional. Aku tidak pernah menerima telepon Arya di deringan pertama. Aku selalu membuatnya menunggu, memaksanya menyadari bahwa aku adalah pihak yang memegang kendali penuh. Kami akhirnya bertemu lagi untuk makan siang. Kali ini, suasananya terasa lebih personal, meskipun aku bersikeras bahwa ini adalah pertemuan bisnis murni. "Karina, kau harus membantuku. Masalah di proyek A semakin rumit. Vendor-vendor itu tiba-tiba menuntut pembayaran lebih cepat. Aku butuh injeksi dana cepat, atau citra perusahaanku akan hancur." Keluh Arya, wajahnya tampak lelah dan sedikit putus asa. Aku sudah bilang, "Arya, aku tidak berinvestasi pada bisnis yang bermasalah. Kau harus membuatku yakin bahwa kau bukan hanya sekadar playboy pemamer yang kehabisan uang," kataku tajam. Arya meraih tanganku di atas meja. Sentuhan pria itu terasa menjijikan, tetapi aku harus membiarkannya. Itu adalah bagian dari harga yang harus kubayar untuk kehancurannya. Aku tulus. Aku tahu aku membuat banyak kesalahan, terutama dengan Diana. Bisik Arya, matanya memancarkan kepalsuan yang menusuk. Pernikahanku dengan Diana, itu adalah kesalahan. Dia terlalu kekanak-kanakan, terlalu materialistis. Tidak ada koneksi yang dalam seperti yang kita miliki sekarang, Karina. Aku menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Pria ini menggunakan rayuan yang sama yang mungkin ia gunakan pada setiap wanita yang ingin ia manfaatkan, termasuk Diana. Koneksi? Aku mengangkat sebelah alisku, memiringkan kepala. Kita baru bertemu lagi, Arya. Apa yang kau maksud? Kau berbeda. Kau kuat, cerdas, dan kau mengerti bisnis. Kau adalah tipe wanita yang aku butuhkan di sisiku, baik secara profesional maupun personal. Lanjutnya, menatapku dengan mata penuh makna. Aku tahu pria itu hanya tertarik pada bonus besar yang baru kuterima, dan koneksiku yang bisa menyelamatkan perusahaannya. Tapi aku harus membiarkannya percaya pada kebohongan romantisnya sendiri. Baiklah, Arya. Aku akan memberimu kesempatan, kataku, menarik tanganku. Aku akan memberikanmu pinjaman pribadi, bukan investasi resmi, untuk mengatasi masalah proyek A, tapi sebagai imbalannya, aku ingin kau jujur. Jujur tentang bisnismu, dan tentang apapun yang mengganggu pikiranmu. Aku tidak mau ada rahasia di antara kita. Arya tersenyum lega.
Seringai kemenangan kembali ke wajahnya. Tentu, Karina. Aku berjanji. Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Pria itu benar-benar mengira dia telah menang. Padahal, dia baru saja menerima tali pancing yang akan menyeretnya ke jurang. Setelah pertemuan itu, aku benar-benar mencairkan sejumlah besar dana, bukan seluruh bonusku, tetapi cukup signifikan, dan mentransfernya ke rekening Arya sebagai pinjaman pribadi. Semua transaksi ini didokumentasikan dengan perjanjian yang sangat ketat yang dirancang oleh Dika, memastikan bahwa aku bisa menariknya kapan saja atau menuntut Arya secara hukum jika terjadi pelanggaran. Aku menceritakan semua itu kepada Dika. Kau benar-benar mempertaruhkan uangmu, Karina. Aku khawatir, ucap Dika, raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang nyata. Pria itu selalu melindungiku, dan aku menghargainya. Aku tahu, Dika. Tapi ini bukan pertaruhan. Ini adalah umpan. Dia harus merasa aman. Dia harus merasa bahwa dia bisa mengandalkanku sepenuhnya. Dan pada saat yang sama, dia harus mengkhianati Diana secara terang-terangan. Jelasku. Dika mencondongkan tubuhnya. Hati-hati, Karina. Arya itu manipulatif. Jangan biarkan dia masuk ke dalam hatimu. Kau harus menjaga dinding itu tetap tinggi. Ini semua adalah sandiwara. Ingat, cinta segitiga palsu. Aku menatap Dika. Aku tahu kekhawatiran pria itu bukan hanya tentang rencanaku, tetapi juga tentang perasaannya padaku yang terpendam. Aku tidak mencintai Arya, Dika. Aku membencinya. Tapi aku harus membiarkan dia berpikir aku tertarik. Dan Diana harus berpikir aku adalah saingan terberatnya. Ini semua adalah peran yang harus kumainkan. Aku tidak akan pernah melupakan mengapa aku melakukan ini, janji Karina. Aku tahu aku harus berhati-hati. Semakin dekat aku dengan Arya, semakin besar risiko yang kuhadapi. Tapi demi kehancuran Diana, aku rela mengambil risiko ini. Sementara itu, pernikahan Diana dan Arya semakin memburuk. Dana pinjaman dariku memang menyelamatkan Arya dari krisis segera, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah Diana. Diana melihat suaminya semakin sering bersamaku. Suatu sore, saat aku sedang bekerja di kantor, Diana datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya merah karena marah, dan matanya memancarkan permusuhan yang tajam. Kau sedang apa, Karina? Kau pikir kau bisa merebut suamiku setelah semua yang kulakukan padamu? Hardik Diana, suaranya bergetar. Aku berdiri, menatapnya dari balik meja kerjaku. Aku bekerja, Diana. Mungkin kau juga harus mencobanya sesekali. Jangan main-main. Kau mendekati Arya. Kau memberinya uang. Kenapa? Kau hanya cemburu karena aku menikah duluan dengan pria kaya. Tuduhnya. Aku tersenyum tipis. Pria kaya? Kau yakin, Diana? Aku hanya melihat seorang suami yang memohon-mohon uang pada wanita yang pernah kau usir, hanya untuk menutupi tagihan perusahaan yang hampir bangkrut. Aku hanya melihat suami yang lebih banyak menghabiskan waktu denganku, daripada dengan istrinya di rumah. Wajah Diana semakin pucat. Dia tahu aku memiliki kartu as. Jauhi Arya, perintah Diana, menunjukku dengan jarinya. Pernikahan ini milikku. Tergantung pada Arya, bukan padaku, jawabku tenang. Dia yang datang padaku, memohon bantuan. Mungkin kau harus bertanya pada suamimu, kenapa dia lebih memilih menghabiskan waktu dengan seorang pengemis, sepertiku, daripada dengan istri cantiknya di rumah? Diana tidak bisa menjawab. Dia marah, tetapi tidak berdaya. Aku telah menanamkan keraguan terbesar di hatinya. Aku telah berhasil membuatnya merasa asing dalam pernikahannya sendiri. Karina si kakak telah pergi. Kini, yang berdiri di hadapan Diana adalah Karina si pesaing yang kejam. Setelah transfer dana dan konfrontasi dengan Diana, hubungan kami semakin intens. Semuanya palsu, tentu saja. Arya mulai memperlakukanku layaknya seorang kekasih. Meskipun kami masih menyebutnya urusan bisnis. Dia meneleponku setiap pagi, mengirimiku bunga ke kantor, dan mengantarku pulang. Ini semua dilakukan agar Diana melihatnya, dan juga untuk memuaskan egonya. Diana semakin gila, keluh Arya suatu malam saat mengantarku pulang. Dia terus menuduhku berselingkuh denganmu. Dia tidak mengerti bahwa kita melakukan ini demi bisnisnya juga. Dia cemburu, Arya.
Itu wajar, kataku, menjaga nada suara agar terdengar bersimpati. Mungkin kau harus lebih terbuka dengannya. Tidak mungkin. Dia tidak akan mengerti kerumitan ini. Kau berbeda, Karina. Hanya kau yang mengerti beban di pundakku. Jawabnya, meraih tanganku. Aku merasa kita seharusnya bertemu lebih cepat. Kau adalah belahan jiwa yang kucari. Aku membiarkan dia berbicara. Setiap pujian palsunya adalah paku yang kutancapkan di peti matinya. Aku tahu Diana pasti sudah melihat mobil Arya di depan apartemenku berkali-kali. Aku juga tahu Diana pasti sudah mendengar kebohongan manis Arya. Aku membiarkan Arya mencium keningku saat berpisah. Di saat itu, aku hanya memikirkan rasa sakit yang kurasakan di hari pernikahannya. Ciuman itu tidak berarti apa-apa selain pembalasan yang manis dan dingin. Tekanan itu akhirnya memuncak pada Diana. Diana yang ambisius dan haus pengakuan tidak tahan melihat image pernikahannya rusak, apalagi oleh kakak kandungnya sendiri. Diana mulai melakukan hal-hal yang benar-benar gegabah. Dia mengirimi Arya pesan ancaman. Dia meneleponku dengan nomor tak dikenal dan menghinaku. Dia bahkan muncul di kantor Arya, membuat keributan di lobi, menuntut untuk bertemu suaminya. Puncaknya terjadi di sebuah restoran. Aku dan Arya sedang makan malam, seolah-olah membicarakan bisnis, ketika Diana muncul. Wajahnya penuh air mata dan make-up luntur. Kau pengkhianat, teriak Diana, melempar kunci mobil Arya ke atas meja. Kau berselingkuh di belakangku. Dengan wanita ini, kakakku sendiri. Semua mata di restoran tertuju pada kami. Arya panik, mencoba menenangkan Diana. Sayang, jangan membuat keributan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kami hanya bicara bisnis, kata Arya, berusaha meredam Diana. Bisnis apa? Kalian menghabiskan waktu bersama lebih banyak daripada kita. Kau bahkan tidak pernah menciumku lagi sejak 2 minggu lalu. Ini semua salah wanita ular ini, teriak Diana, menunjukku dengan histeris. Aku bangkit berdiri, menatap Diana tanpa ekspresi. Tenang, Diana. Kau merusak reputasimu sendiri. Aku sudah bilang, suamimu yang datang padaku. Tanyakan padanya, kenapa dia lebih memilih menemuiku daripada pulang ke rumah. Diana menoleh ke Arya, matanya menuntut jawaban. Arya, yang terpojok di depan umum, melakukan kesalahan fatal. Dia benar. Diana, kau selalu mengeluh, kau selalu menuntut. Karina memberiku kedamaian. Dia memberiku solusi, bukan masalah. Pernikahan kita penuh hutang dan kebohongan. Dan kau yang paling materialistis di antara kita semua. Balas Arya, emosinya meledak. Kata-kata Arya menghantam Diana seperti palu. Diana terdiam, air matanya berhenti mengalir. Yang tersisa hanyalah rasa sakit pengkhianatan di depan banyak orang. Itu adalah keretakan yang tak mungkin diperbaiki. Diana tidak lagi melihat Arya sebagai pahlawan kaya. Dia melihat seorang pecundang yang mengkhianatinya, yang memilih wanita lain, dan yang kini menyalahkan dirinya atas kegagalan mereka. Diana mengambil tasnya. Dia tidak menatapku. Matanya tertuju pada Arya. Aku membencimu, bisik Diana dengan suara penuh luka, lalu berbalik dan berlari keluar dari restoran, meninggalkan Arya dalam kekacauan dan keheningan restoran yang tiba-tiba. Arya menghela napas, menyisir rambutnya. Pria itu tampak lega karena Diana pergi, tanpa menyadari bahwa dia baru saja menghancurkan pernikahannya sendiri dengan tangannya. Lihat, Karina, dia gila. Kau adalah satu-satunya yang waras di hidupku, katanya, kembali duduk seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Aku telah mencapai puncak, cinta segitiga palsu, ini. Diana telah terluka secara mendalam, dan Arya telah mengkhianati istrinya demi uang. Sekarang, saatnya untuk meluncurkan serangan yang lebih mematikan. Serangan yang akan membuat Arya dan Diana kehilangan segalanya. Setelah pertengkaran hebat di restoran, suasana di antara kami semakin tegang. Arya semakin bergantung padaku, mencari kenyamanan dan dukungan finansial. Pria itu kini yakin aku adalah sekutu sejati yang akan menggantikan posisi Diana. Keyakinan Arya adalah aset terbesar dalam rencana kehancurannya. Aku tahu waktu untuk memainkan sandiwara ini sudah habis. Pukulan moral harus segera dilancarkan untuk memastikan Diana tidak kembali pada Arya,
bahkan setelah pria itu bangkrut. Aku menghubungi Mira. Saatnya tiba. Mira, aku butuh kau muncul di hadapan Diana. Beri dia kejutan. Sampaikan apa yang harus kau sampaikan, dan tunjukkan bukti bahwa Arya tidak berubah. Instruksiku. Mira, yang telah menahan amarahnya selama berbulan-bulan, setuju. Kami mengatur pertemuan itu di sebuah butik mewah yang sering dikunjungi Diana. Aku memastikan Dika menyiapkan semua bukti digital dan foto-foto perselingkuhan Arya yang lalu, termasuk pesan-pesan Arya yang membujuk Mira untuk kembali saat dia sudah menikah dengan Diana. Tujuanku bukan hanya membuat Diana tahu bahwa Arya berselingkuh, tetapi membuat Diana menyadari bahwa dirinya adalah korban dari pola pengkhianatan Arya, dan pernikahan mereka hanyalah show murahan. Aku tidak perlu hadir dalam konfrontasi itu. Aku tahu Diana akan bereaksi histeris, dan aku ingin dia merasakan sakitnya sendirian, tanpa perlindungan atau mediasi dari siapapun. Beberapa jam setelah pertemuan Mira dan Diana, ponselku berdering. Ibu, Karina, apa yang terjadi dengan Diana? Dia histeris. Dia pulang sambil melempar semua barang-barang Arya. Dia bilang Arya selingkuh. Karina, katanya Arya bahkan mendekati mantan tunangannya lagi saat mereka baru menikah. Suara ibu penuh kepanikan dan kekacauan. Aku berpura-pura terkejut. Selingkuh, Bu? Ya Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya bicara bisnis dengan Arya. Kau harus datang. Diana butuh kau. Dia sudah menghancurkan semua hadiah pernikahannya. Pinta ibu. Tidak, Bu. Diana tidak butuh aku. Dia butuh menghadapi kenyataan bahwa suaminya adalah penipu. Kataku dingin. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama dengan menjadi penyelamat, Diana. Aku tahu Diana pasti telah menghadapi Arya. Aku bisa membayangkan kekacauan di rumah tangga itu. Arya, si pembohong ulung, pasti mencoba memutarbalikkan fakta, menyalahkan Diana yang cemburu, atau menyalahkan Mira yang pendendam. Namun, kali ini, Diana tidak bisa diyakinkan. Luka moral jauh lebih dalam daripada luka finansial. Diana telah mempertaruhkan seluruh harga dirinya pada pernikahan ini. Mengetahui bahwa semua itu palsu, bahwa dia dikhianati dan ditipu oleh dua pria, ayahnya dan suaminya, yang pura-pura kaya, menghancurkannya. Pernikahan yang kubayar dengan jerih payahku kini terancam hancur total. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah ibu. Bukan untuk menenangkan Diana, tetapi untuk memastikan bahwa kerusakan telah final. Aku menemukan Diana duduk di lantai ruang keluarga, dikelilingi serpihan vas pecah, foto pernikahan yang disobek, dan gaun pengantin yang kusut di sudut. Wajahnya bengkak, matanya merah, dan dia tampak benar-benar hancur. Puas. Diana mengangkat kepala, menatapku dengan mata penuh kebencian. Kau yang melakukannya, kan? Kau menghancurkanku. Kau mengirim wanita itu ke sini. Aku berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen. Aku tidak menghancurkanmu, Diana. Kau menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya menunjukkan padamu kebeningan di balik cermin palsumu. Ini semua karena kau cemburu. Kau tidak bisa bahagia, jadi kau menghancurkan kebahagiaanku, teriak Diana. Aku melangkah maju, perlahan. Kebahagiaan? Apakah kebahagiaan itu dibeli dengan uang hasil pengorbananku? Apakah kebahagiaan itu dibeli dengan mengusir kakakmu sendiri dari pernikahanmu? Aku mencondongkan tubuhku ke arahnya, mengulang kata-kata Arya dan Diana di hari pernikahan dengan suara rendah yang menusuk. Kau ingat? Kau tak pantas di sini, penampilanmu memalukan. Uangmu sudah kami terima, sekarang pergilah. Aku ingat setiap kata. Dan sekarang, kau juga tak pantas berada di tengah kebohongan ini. Aku membiarkan kalimat itu meresap. Diana ambruk kembali ke lantai, menangis. Bukan lagi tangisan kemarahan, tapi tangisan penyesalan dan kehilangan. Saat itu, aku merasakan semacam kelegaan dingin. Balas dendamku di tingkat personal telah tercapai. Sekarang, saatnya melangkah ke tahap final. Setelah kekacauan moral di rumah tangga mereka, aku harus memastikan Arya benar-benar bangkrut dan tidak memiliki apapun untuk ditawarkan kepada Diana jika wanita itu memutuskan untuk kembali. Pinjaman pribadi yang kuberikan padanya, yang seharusnya menjadi pelampung, kini menjadi pemberat. Dika, tarik pinjamanku, perintahku.
Gunakan pasal pelanggaran etika dan kerahasiaan bisnis. Tuntut dia segera, dan pastikan tuntutan itu dipublikasikan. Dika terkejut. Begitu cepat? Tapi ini akan benar-benar menghancurkannya. Karina, semua mitra akan lari. Itulah tujuannya, jawabku. Dia harus kehilangan segalanya. Aku harus memastikan dia tidak bisa bangkit kembali, apalagi setelah dia mengkhianatiku dan mempermainkan Diana. Aku mencabut pinjaman itu. Seketika, proyek Arya yang sempat stabil dengan danaku, kini langsung ambruk. Berita tentang penarikan dana mendadak, dan tuntutan hukum dari mantan investor menjadi santapan media. Arya, yang sudah stres karena perceraian, kini menghadapi kehancuran total. Rekan-rekan bisnisnya yang selama ini percaya pada image palsunya langsung meninggalkannya. Mereka tidak ingin dikaitkan dengan pria yang gagal secara moral dan finansial. Kami tidak hanya menuntut pengembalian uang, tetapi juga menyebarkan informasi tentang riwayat playboy Arya, mengaitkannya dengan Mira, dan menekankan bagaimana Arya mencoba menjebakku, mantan kakak iparnya sendiri, untuk mendapatkan uang. Informasi yang sudah kuatur dengan hati-hati itu meledak di media. Arya, yang tadinya dipuja sebagai pebisnis muda yang menjanjikan, kini dicap sebagai penipu ulung dan pemangsa wanita. Dalam semalam, Arya kehilangan segalanya, reputasi, koneksi bisnis, dan aset perusahaan yang disita bank karena kegagalan pinjaman. Arya meneleponku berkali-kali, mengancam dan memohon, tetapi aku tidak pernah menjawab. Hanya membiarkan kehancurannya terjadi dalam keheningan total dari sisiku. Di tengah semua kekacauan itu, Diana yang telah mencerai-beraikan rumah tangganya karena pengkhianatan Arya, kini menghadapi kenyataan pahit. Suaminya benar-benar bangkrut. Dia menyadari bahwa pernikahan yang ia banggakan di depan semua orang hanyalah gelembung sabun. Diana mencoba meneleponku. Aku akhirnya menjawabnya. Karina, aku minta maaf. Suara Diana serak, tidak ada lagi nada sombong. Aku tahu aku jahat. Tapi aku tidak tahu Arya seburuk ini. Sekarang dia bangkrut. Kita sudah kehilangan segalanya. Tolong, bantu aku. Kita keluarga. Keluarga? Tanyaku dingin. Keluarga mana yang mengusir saudaranya di hari pernikahan? Keluarga mana yang mengambil semua uang jerih payahku dan menertawakanku? Aku menghela napas, memberikan pukulan terakhir. Aku melakukan ini, Diana. Aku yang membiayai pernikahanmu, dan aku juga yang menghancurkannya. Semua yang terjadi adalah konsekuensi dari ucapanmu, kau tak pantas di sini. Kau benar. Aku tak pantas di sana. Tapi Arya juga tak pantas. Kau juga tak pantas mendapatkan kebahagiaan yang dibangun di atas keserakahan dan kebohongan. Tolong, Karina. Aku janji akan berubah. Mohon Diana. Terlambat, Diana. Aku tidak ingin apa-apa lagi darimu. Jawabku. Ceraikan Arya. Ambil semua yang bisa kau ambil. Tapi jangan pernah lagi menghubungiku untuk meminta bantuan uang. Aku menutup telepon. Aku telah memenangkan pertempuran finansial dan moral. Arya segera menghadapi tuntutan hukum dan kehilangan total asetnya. Diana ditinggalkan tanpa suami, tanpa uang, dan tanpa harga diri yang tersisa. Aku merasa lega. Rasanya seperti beban berat yang terangkat dari dadaku. Namun, kehancuran mereka tidak serta-merta membuat hatiku utuh. Ada kehampaan, dan aku menyadari bahwa kehancuran mereka hanyalah awal dari penyembuhan diriku. Tugas di depan mataku sekarang adalah menata kembali hidupku, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. 6 bulan telah berlalu sejak kehancuran bisnis Arya. Proses perceraian antara Diana dan Arya berjalan dengan sangat dramatis, didorong oleh amarah, tuduhan, dan perebutan aset yang hampir tidak ada. Aku tidak berencana hadir di sidang perceraian itu. Tugas sudah selesai. Namun, permintaan dari pengacara Diana, yang kuduga disewa dengan uang terakhirnya, memaksaku hadir sebagai saksi kunci. Kehadiranku akan menguatkan argumen Diana mengenai penipuan dan perselingkuhan yang dilakukan Arya. Ruang pengadilan terasa dingin dan kaku. Aku duduk di bangku saksi, mengenakan setelan bisnis yang rapi, tampak tenang dan terkendali. Arya tampak jauh berbeda dari pria arogan yang menikah 6 bulan lalu. Wajahnya cekung, matanya kuyu, dan dia mengenakan jas yang tampak terlalu besar di tubuhnya yang kurus. Diana, di sisi lain,
Terlihat sangat menderita, tetapi ada sedikit tekad di matanya untuk mengakhiri drama ini. Saat aku memberikan kesaksian, aku menyajikan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Perjanjian pinjaman palsu Arya, bukti bahwa Arya mengabaikan Diana demi bisnis denganku, dan pernyataan Mira tentang pengkhianatan yang berulang. Saudari Karina, bisakah Anda jelaskan, mengapa Anda, sebagai kakak kandung penggugat, justru terlibat dalam transaksi keuangan yang sangat rahasia dengan tergugat? Tanya pengacara Diana. Aku menatap Arya, lalu mengalihkan pandangan pada Diana. Saya diminta untuk membiayai pernikahan Diana. Saya mengorbankan tabungan saya. Saya melihat kesempatan untuk menyelamatkan pernikahan Diana dari kebangkrutan. Tetapi ternyata itu adalah upaya tergugat untuk menipu saya dan memanfaatkan kedekatan keluarga. Jawabku tegas. Saya memutuskan untuk menarik pinjaman saya ketika saya menyadari bahwa tergugat adalah penipu moral dan finansial yang tidak layak mendapatkan kebahagiaan apapun. Keputusan pengadilan jelas. Perceraian dikabulkan, dan Arya dinyatakan bersalah atas penipuan, terpisah dari gugatan Diana, dan harus mengembalikan pinjaman kepadaku, meskipun asetnya sudah disita bank. Diana mendapatkan ganti rugi minimal, dan harus menerima kenyataan bahwa dia tidak mendapatkan harta apapun. Saat aku berjalan keluar dari ruang sidang, Diana menghadangku di lorong yang sepi. Kau menang, kata Diana, suaranya parau dan kosong. Kau sudah mendapatkan apa yang kau mau. Aku kehilangan segalanya. Kau berhasil membuat pernikahan yang kubanggakan hancur lebur. Aku menatap adikku, tidak ada lagi kebencian yang membakar, hanya rasa iba yang dingin. Aku tidak menghancurkan kebahagiaanmu, Diana. Aku hanya menghancurkan ilusi kebahagiaanmu. Kau membangunnya di atas pasir dan uang orang lain. Air mata Diana mulai menetes. Kau tidak punya hati. Kau kakakku. Aku menarik napas dalam, mengulang kalimat terakhir yang kuucapkan di bab 6. Kau benar, Diana. Aku tidak punya hati lagi, karena kau yang mengambilnya dan membuangnya di hari pernikahanmu. Kau bilang aku tidak pantas berada di sana. Aku membiarkan kata-kata itu menggantung. Dulu kau bilang, kau tak pantas di sini. Sekarang, lihatlah dirimu. Kau yang tak pantas mendapatkan semua ini. Diana tersungkur di lantai, menangis tanpa suara. Aku berbalik. Aku telah memenangkan pertempuran. Aku telah membalas dendam. Namun, pembalasan itu terasa hambar. Kehancuran Diana tidak serta-merta mengisi kekosongan dalam diriku. Beberapa hari kemudian, Arya ditahan atas tuntutan penipuan yang lebih besar dari mitra bisnisnya, tuntutan yang berhasil diungkap oleh Dika dari data yang kuserahkan. Pria itu berakhir di balik jeruji besi, membayar harga untuk semua kebohongan dan keserakahannya. Aku menutup babak balas dendam ini. Diana kini hanya seorang wanita yang baru bercerai, harus memulai dari nol, tanpa dukungan finansial dan tanpa image sosialnya. Aku seharusnya merasa euforia, tetapi yang kurasakan hanyalah kelelahan. Aku menyadari bahwa menghabiskan begitu banyak energi untuk menghancurkan orang lain membuatku melupakan diriku sendiri. Beberapa minggu setelah semua kekacauan itu mereda, aku memberanikan diri mengunjungi ibu. Ibu terlihat sangat tua dan lelah. Kau benar, bisik ibu, memegang tanganku. Air matanya mengalir. Kau benar sejak awal. Diana terlalu serakah, dan aku terlalu memanjakannya. Selalu memintamu mengalah. Maafkan ibu, Karina. Aku memeluk ibu. Pelukan itu terasa hangat, berbeda dengan pelukan dingin yang kudapatkan di pernikahan Diana. Validasi dari ibu adalah penutup yang kuharap-harapkan. Itu menghilangkan sisa-sisa rasa bersalah yang tersembunyi. Patahan di antara kami, perlahan mulai terobati. Aku juga minta maaf, Bu. Aku seharusnya tidak melibatkan diri dalam urusan mereka, kataku. Tidak, jawab ibu. Kadang, kebenaran harus diungkap dengan cara yang menyakitkan. Kau mengajari Diana pelajaran yang seharusnya dia terima sejak lama. Dengan uang pinjaman yang, sebagian, berhasil kudapatkan kembali dari penyitaan aset Arya, dan dengan reputasi bisnis yang kian menanjak berkat keberanianku menghadapi penipu besar seperti Arya, aku memutuskan untuk benar-benar fokus pada impian lama, mendirikan perusahaanku sendiri. Aku meninggalkan pekerjaan kantorku. Dika menjadi mitra bisnis pertamaku. Kami mendirikan perusahaan konsultan dengan spesialisasi investigasi dan strategi bisnis yang ketat.
Semua pengalaman pahitku menjadi keunggulanku. Aku tahu cara kerja penipu. Saat kami merayakan pembukaan kantor baru, Dika menatapku dengan mata yang tenang dan penuh makna. Kau berhasil, Karina. Kau sudah menuntaskan dendammu, dan kau membangun sesuatu yang nyata dan jujur dari kehancuran itu, kata Dika. Aku belajar dari pengalaman terburukku. Jawabku, tersenyum tulus, senyum yang benar-benar berasal dari hati. Beberapa bulan kemudian, aku melihat Diana dari kejauhan. Diana kini bekerja sebagai kasir di sebuah toko kecil. Wajahnya tidak seangkuh dulu. Dia terlihat sederhana, tetapi matanya memancarkan kelelahan hidup. Dia menatapku sekilas, tetapi langsung memalingkan wajah. Aku tidak lagi merasa dendam. Aku hanya merasakan pembebasan. Dika mendekat, merangkul bahuku dengan lembut. Kau akan terus melihat mereka, Karina. Tapi yang penting, kau tidak lagi terikat pada rasa sakit itu, bisik pria itu. Aku menyandarkan kepala di bahu Dika. Aku menyadari bahwa selama ini, cinta segitiga yang kucari bukanlah cinta segitiga yang palsu, melainkan pengakuan tulus Dika yang selalu ada untukku. Dia melihatku bukan sebagai dompet atau pembalas dendam, tetapi sebagai wanita yang kuat. Aku memilih kebahagiaan yang dibangun di atas kejujuran. Dika, kataku. Aku dan Dika mulai membangun masa depan bersama. Masa depan yang tidak perlu dibayar dengan pengorbanan, pengkhianatan, atau air mata. Masa depan yang murni dibangun di atas rasa saling percaya dan ketulusan. Pernikahan yang kukacaukan telah berakhir. Namun, hidupku yang baru, yang jauh lebih berarti, baru saja dimulai. Aku telah belajar bahwa balas dendam memang manis, tetapi melepaskan dan membangun kembali hidup sendiri jauh lebih memuaskan.